Kita semua percaya konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspeksi Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, dukung Inspeksi Story. Pada episode sebelumnya, aku telah menceritakan bagaimana awal kehidupanku, sehingga berakhir menjadi seorang perwira Jerman, dan pandanganku terhadap teknologi yang aku anggap merupakan faktor penting yang harus dimanfaatkan oleh Jerman agar dapat memenangkan Perang Dunia Pertama. Aku pun nantinya akan berperan dalam membawa Jerman dalam masa kejayaannya. September 1916, serangan besar-besaran Rusia di bawah Jenderal Alexei Brusilov yang dikenal sebagai Brusilov Offensive resmi berakhir. Tidak bisa dipungkiri, Brusilov Offensive merupakan salah satu serangan yang paling berhasil dari militer Rusia. Bagaimana tidak, serangan itu berhasil menyebabkan kehancuran yang sangat parah pada militer Austria-Hungaria. Sejak serangan itu, sekutu yang awalnya kami percayakan menjaga front timur, mengalami penurunan moral yang begitu parah. Hal ini membuat pemimpin militer Jerman sangat khawatir dan memutuskan untuk mengalihkan pasukan dari front barat demi menyelamatkan front timur dari kehancuran. Keputusan ini sedikit banyak berdampak pada kekalahan kami di Verdun dalam melawan pasukan Prancis, karena pasukan yang sangat diperlukan di front barat tiba-tiba dipindahkan ke front timur. Tidak mengherankan jika strategi yang diterapkan kepala militer Jerman, Erich von Falkenhayn, gagal membuahkan hasil yang diinginkannya. Agustus 1916, kedudukannya digantikan oleh Paul von Hindenburg. Meningkatnya karir Hindenburg membuat Erich Ludendorff turut bahagia, karena karirnya pun turut meningkat menjadi quartermaster. Tahun 1917 adalah tahun yang penuh dengan berbagai kejutan. Inggris dan Prancis mengembangkan senjata baru, sebuah kendaraan tempur dengan lapisan baja yang mereka sebut sebagai tank. Tank seperti Mark V atau Renault FT-17 merupakan ide yang sangat bagus untuk mengobrak-abrik pertahanan lawannya. Awak-awak yang mengoperasikannya juga tidak perlu khawatir mengenai tembakan senapan mesin, kawat duri berlapis, maupun pasukan-pasukan Jerman, karena mereka dapat langsung menerobos berbagai penghalang. Saat pertama kali kami melihatnya, pasukan Jerman dibuat terkaget-kaget, terlebih dalam Battle of Cambrai, di mana monster-monster baja dalam jumlah besar menyerang posisi pertahanan dari militer Jerman. Militer Jerman dengan cepat mempelajari kelemahan dari monster baja tersebut. Misalnya, seperti titik buta di bagian atas tank, atau beratnya yang dengan mudah membuat tank terperangkap dalam lumpur, serta bagaimana cara untuk menghancurkan tank dengan menggunakan senjata artileri. Bagi militer Jerman, tank memang adalah sebuah inovasi. Tidak mengherankan jika ke depannya mereka akan mengembangkan tanknya sendiri, yang dikenal dengan nama E-7V Trump-Panzerwagen. Sekalipun demikian, berbeda dengan sekutu yang lebih mengandalkan tank, para pemimpin militer Jerman percaya bahwa solusi utama dalam perang ini adalah mengembangkan sebuah pasukan khusus yang akan dikenal dengan Stormtrooper. Pasukan ini dikembangkan karena kekaguman para pemimpin militer Jerman terhadap Jenderal Alexei Brusilov dari Kekaisaran Rusia. Bagi kami, Brusilov adalah seorang perwira jenius yang mampu mengubah pasukan Rusia dari yang awalnya kami anggap sebelah mata menjadi pasukan yang pantas untuk diperhitungkan. Di antara berbagai perwira Jerman, ada seorang perwira yang sangat tertarik untuk mempelajari taktik Brusilov. Perwira ini adalah Ludendorff. Baik Hindenburg maupun Ludendorff adalah perwira yang ditempatkan di front timur, khususnya saat Rusia mengejutkan faksi poros dengan kecepatan mobilisasi mereka. Sekalipun Hindenburg dan Ludendorff memperoleh kemenangan besar dalam Battle of Tannenberg, Rusia telah banyak belajar dari kesalahan tersebut. Pelajaran inilah yang sangat ingin dipelajari oleh Ludendorff. Ia berpikir, apabila strategi yang hampir membuat militer Austria-Hungaria hancur dikembangkan lebih jauh dan kemudian diterapkan di front barat, strategi yang demikian tentu akan mengubah kebuntuan dalam perang ini.
1917 adalah tahun yang sangat buruk bagi Rusia. Sekalipun Brusilov Offensive berhasil mengakibatkan kerusakan yang sangat parah bagi Austria-Hungaria, bantuan Jerman dari front barat berhasil mengamankan kembali front timur. Serangan Brusilov yang demikian hebat juga menghabiskan sumber daya yang begitu besar dari Rusia. Berbeda dengan sekutu-sekutunya di front barat, Rusia sangat tidak mudah untuk menggantikan sumber daya yang telah ia gunakan, karena aksesnya menuju Laut Baltik ditutup oleh Kekaisaran Jerman, dan aksesnya ke Laut Tengah juga ditutup oleh Kesultanan Ottoman. Hal ini membuat kondisi dalam negeri Kekaisaran Rusia menjadi semakin parah. Terlebih setelah Jerman mengirimkan kembali Vladimir Lenin ke Rusia dengan dukungan finansial dari militer Jerman. Kembalinya Vladimir Lenin dan juga ketidakberhasilan militer Rusia dalam Perang Dunia Pertama membuat kondisi Rusia semakin tidak stabil. Tidak mengherankan, beberapa waktu kemudian Rusia mengalami perang saudara di antara mereka yang masih setia kepada Tsar dan mereka yang mendukung kaum revolusi. Konflik internal seperti ini bukan hanya menyebabkan mundurnya Kekaisaran Rusia sebagai bagian dari faksi sekutu, tetapi juga memberikan Jerman sebuah kompensasi yang sangat besar sesuai perjanjian Brest-Litovsk. Sekalipun Rusia mundur karena perang saudara, namun dilanjutkannya kembali program Unrestricted Submarine Warfare membuat hubungan Jerman dan Amerika semakin menjauh. Puncaknya adalah insiden Zimmermann Telegram, di mana intelijen Inggris berhasil menangkap pesan rahasia yang dikirimkan oleh Jerman kepada Meksiko. Pesan tersebut berisi ajakan agar Meksiko berperang melawan Amerika, namun hal ini tentu segera ditolaknya. Sekalipun demikian, insiden ini membuat Amerika menjadi marah dan secara resmi mendeklarasikan perang melawan faksi poros. Sekalipun mendeklarasikan perang melawan Jerman, Amerika butuh waktu untuk memobilisasikan warganya, melatih mereka menjadi tentara, dan mengantarkannya menyeberangi Samudra Atlantik untuk berperang di Eropa Barat. Karena itu, para pemimpin Jerman percaya apabila mereka mampu mengalahkan faksi sekutu sebelum Amerika datang dengan seluruh kemampuannya, faksi poros masih dapat memenangkan perang ini. Menghadapi ancaman tersebut, militer Jerman memutuskan untuk meningkatkan kemampuan pasukannya yang sebelumnya mereka tempatkan di front timur. Sebagian pasukan tersebut telah dilatih ulang untuk menjadi pasukan Stormtrooper. Di bawah kepemimpinan Ludendorff, mereka juga dipersenjatai ulang dengan senjata yang paling modern, seperti MP-18, senjata SMG dengan kapasitas sekitar 32 peluru, yang digunakan tanpa harus dikokang. Senjata ini dikembangkan oleh insinyur Hugo Schmeisser dan Theodor Bergmann. Karenanya, nama lengkap dari senjata ini adalah Bergmann MP-18. Sekalipun merupakan senjata muktahir, tapi senjata ini hanya dapat diproduksi dalam jumlah terbatas, yang membuat efektivitas penggunaannya juga menjadi terbatas. Selain MP-18, Ludendorff juga memperlengkapi pasukan khususnya ini dengan berbagai senjata pendukung, seperti senapan mesin ringan, flamethrower, alat memotong kawat, mortar, dan lusinan grenade. Pemimpin militer Jerman menaruh harapan mereka pada konsep Stormtrooper, terlebih setelah front timur berhasil diamankan. Pasukan Jerman yang awalnya ditempatkan di front timur, sebagian telah dilatih ulang sesuai dengan konsep Stormtrooper. Mereka inilah yang akan digunakan dalam serangan musim semi Jerman di front barat, yang dikenal dengan serangan Ludendorff. Untuk pertama kalinya, tahun 1918, Jerman memiliki keunggulan dalam hal jumlah dibandingkan musuh-musuhnya di front barat. Terlebih lagi, keunggulan tersebut juga termasuk unit-unit veteran dari front timur. Dalam pertempuran ini, Jerman menyerang pertahanan faksi sekutu dan berhasil menembus pertahanan musuhnya menggunakan pasukan Stormtrooper. Sekalipun awalnya, serangan ini terlihat begitu menakjubkan, setelah berjalannya waktu, berbagai masalah mulai muncul, seperti meningkatnya jumlah korban, maupun tidak adanya posisi-posisi strategis yang berhasil dikuasai oleh Jerman. Karena begitu seringnya Jerman menyerang, tidak jarang unit-unit Stormtrooper yang sama digunakan kembali tanpa waktu istirahat yang memadai. Hal ini juga berdampak pada menurunnya efektivitas dan secara tidak langsung meningkatkan jumlah korban dari pasukan khusus ini. Masalah ini juga diperparah dengan terjadinya wabah flu Spanyol, di mana jumlah korban yang terkena penyakit itu terus meningkat, sehingga mengurangi jumlah keseluruhan pasukan yang siap bertempur. Selain itu, akibat keterbatasan sumber daya, militer Jerman hanya berhasil memproduksi sekitar 20 tank E-7V. Berbagai faktor tersebut
jika digabungkan menjadi satu, berkontribusi menyebabkan kegagalan serangan musim semi Jerman. Memasuki pertengahan tahun 1918, jumlah pasukan Amerika yang datang untuk bertempur di front barat semakin meningkat. Kedatangan mereka membuat keseimbangan kekuatan kembali bergeser ke faksi sekutu. Tidak mengherankan jika negara-negara faksi poros semakin terdesak dan akhirnya meminta gencatan senjata. Perang Dunia Pertama resmi berakhir dengan kekalahan faksi sentral. Namun, aku dan perwira-perwira Jerman lainnya tidak akan tinggal diam. Terlebih setelah ditandatanganinya Perjanjian Versailles, yang sangat merugikan dan menginjak-injak harga diri kami. Ingin tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Tunggu kelanjutannya hanya di YouTube Inspect History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.